Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Febrianti, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tugas PJOK, yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Yang pertama, di sini ada pengertian dari bola voli. Bola yang digunakan berbahan karet atau kulit dimainkan oleh dua tim. Setiap tim ada 6 orang yang dipisahkan oleh net. Cara bermainnya yaitu dengan memukul bola melewati net dan menjatuhkannya di area lawan. Permainannya dibagi menjadi 2-3 babak. Pemenang babak mencapai skor 25. Pemenang pemain yaitu yang memenangkan 2 babak. Adapun sejarah bola voli. Sejarah bola voli diciptakan oleh William G. Morgan. Sekitar akhir abad 19, beliau bekerja di Young Men's Christian Association atau yang dikenal YMCA, khusus di bidang pendidikan jasmani di Massachusetts, dengan nama awal permainnya Mintonette, dan resmi dirubah menjadi volleyball pada tahun 1896. Selanjutnya, adapun formasi pola penyerangan dalam permainan bola voli. Pengertian pola penyerangan dan tekniknya. Keberhasilan penyerangan umumnya sangat bergantung pada pemberian bola kepada pemain penyerang. Umpanlah yang menjadi titik dasar atau pondasi dari serangan itu sendiri. Seorang penyerang baru dapat menyerang secara efektif apabila dia mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Bendungan atau blok tim lawan. 2. Kualitas pemberian bola. 3. Kemampuan teknisnya sendiri. 4. Kondisi ragu dan lawan. 5. Posisi dari pertahanan tim lawan. Sedangkan kita bisa mengatakan seorang penyerang itu mahir apabila dia memiliki kualitas sebagai berikut. 1. Pandai melompat atau timing dan ketinggian. 2. Penyerangan luwes dan tipe penyerangan, bervariasi atau tidak monoton. 3. Pukulannya keras. 4. Mampu menjangkau bola jauh-jauh. 5. Memiliki daya observasi yang tinggi. Serangan bukan hanya dilakukan dengan smash, namun dapat juga dilakukan dengan passing, lob, ding, servis, tipuan, dan lain-lain. Jika kita hanya terpaku pada satu serangan saja, maka itu akan menjadi monoton. Lawan dapat dengan mudah mengerti taktik serangan tim kita. Pola penyerangan merupakan strategi yang digunakan tim untuk mencetak poin sehingga menjadi tim yang memenangkan pertandingan. Berbagai macam pola penyerangan saat ini sudah sangat bervariasi. Macam-macam sistem penyerangan tersebut antara lain yaitu 1. Sistem 4SM sampai 2SU atau 4 smasher sampai 2 set over. Komposisi pemainnya 1 SU1 sampai SU2 sama dengan set over ke-1 dan ke-2. 2 SM1 sampai SM4 sama dengan smasher 1, 2, 3, 4. 3. SM1 dan SM2 tempatnya harus berlawanan karena kemampuan dan kekuatannya hampir seimbang dalam produktivitas
serangan terhadap lawan. 4. SM3 lebih baik daripada SM1 sehingga ditugaskan membantu SM2 di mana kemampuan penyerangannya kurang dibanding SM1. 5. SM4 membantu penyerangan SM1 sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan menyerangnya seimbang dalam regu tersebut dalam putaran pemain. 2. Sistem 4SM sampai 1SU sampai 1U atau 4 semester sampai 1 set over sampai 1 universaler. Komposisi pemainnya 1. SM4 sama dengan semester terbaik. 2. SU dan U selalu berlawanan posisi dalam pergeseran posisi. 3. U memiliki kemampuan yang seimbang, dapat memberi umpan, namun tidak sebaik SU. Namun kemampuan dalam smash jatuh lebih baik dibanding SU. 4. SM dan SM3 memiliki kemampuan smash lebih baik dari SM2 dan SM4. 5. SM3 lebih baik daripada SM1 sehingga ditugaskan membantu SM2 di mana kemampuan menyerangnya kurang dibanding SM1. 6. SM4 membantu penyerangan SM1 sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan menyerangnya seimbang dalam regu tersebut dalam putaran pemain. 3. Sistem penyerangan 5SM sampai 1SU. Komposisi pemainnya 1. SU harus bersilangan dengan SM5. 2. Selama SU dalam posisi di depan 3 sampai 4, SM1 dan SM2 harus ada posisi depan salah satu. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diandalkan produktivitasnya dalam penyerangan. 3. Jika SU tidak dapat mengumpan, SM terdekat dengan pola bertugas sebagai pengumpan. 4. Dalam sistem ini, tugas SU sangatlah berat sehingga pola penyerangan ini kurang efektif. 4. Sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Dapat dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Sistem penyerangan dari tipe posisi 2 dan 4. 2. Sistem penyerangan dari tengah posisi 3. 3. Sistem penyerangan kombinasi tepi dan tengah posisi 2, 3, dan 4. Yang terakhir, ada pengertian pola pertahanan dan tekniknya. Pola pertahanan adalah cara bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan guna mengantisipasi tim dari kekalahan. Pola pertahanan ini menjadi bagian dalam permainan yang sama pentingnya dengan penyerangan. Tanpa pola pertahanan, tim akan cepat mudah goyah ketika lawan menyerang. Pertahanan adalah pondasi utama untuk melakukan serangan terhadap tim lawan. Tanpa ada pertahanan yang baik, menerima servis, menerima smash, dan passing dari serangan lawan, mustahil rangkaian serangan tim dapat dilakukan dengan baik. Ketika melakukan pertahanan, kita memerlukan tahapan berikut ini. Tahap pertama, posisi permulaan atau start. 1. Kedua kaki terbuka sedikit lebar dari bahu sedangkan lutut ditekuk. 2. Kaki bawah daerah pergelangan kaki menjadi tumpuan berat badan. 3. Kedua lengan berada di depan tubuh atau ditekuk sedikit di siku. 4. Kedua lutut didorong ke depan, lebih jauh sedikit dari letak ujung dari kaki. Tahap kedua, menerima bola.
1. Permainan mendekatkan kedua belah tangan agar bola mudah diterima. 2. Jika memungkinkan, bola sebaiknya diterima dengan bawah kedua lengan agar lebih rileks dan nyaman. 3. Semakin cepat laju bola, smash misalnya, semakin cekatan pula permainan lengan permainan. Tahap ketiga, gerakan akhir atau follow through. 1. Si pemain membiarkan kedua lengannya terus maju mengikuti ayunan lengan, lalu dengan cepat mengambil tempat pada posisinya yang baru di lapangan. Adapun berbagai macam pola pertahanan dalam permainan bola voli, antara lain yaitu 1. Sistem pertahanan terhadap servis. A. Sistem pertahanan menerima servis 2/4. Berarti 4 pemain memiliki tugas untuk menerima servis, sedangkan 2 pemain lainnya siap untuk mengumpan dan smash. B. Sistem pertahanan menerima servis 1/5. Sistem ini mengutamakan pemain untuk menerima servis dan 1 pemain sebagai pengumpan. Sekarang sistem ini sangat sering digunakan karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan sistem 2/4. Keterangan 1. X3 sama dengan set upper. 2. X1, X2, X6, X4, dan X5 sama dengan penerima servis. 3. X4, X2 sama dengan 2 penyerang. 4. X1 sama dengan set upper masuk depan dari posisi belakang. 5. X2, X3, X4, X5, dan X6 sama dengan penerima servis. Dan yang terakhir X2, X3, X4 sama dengan smasher depan 3 orang. Sebenarnya, 2 sistem pertahanan tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Dalam penggunaan, kita perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kualitas bola servis lawan. 2. Kemampuan masing-masing pemain. 3. Penguasaan sistem yang digunakan. 4. Penyerangan perlu diperhitungkan produktivitas. Nomor 2. Sistem pertahanan terhadap smash, placing, and ding. Bukan hanya penyerangan servis lawan saja yang perlu diperhatikan. Penyerangan seperti smash, placing, dan ding juga perlu kita diperhatikan. Perbatasan daerah tengah dan belakang adalah garis sejajar dengan garis tengah sejauh 4 meter. Bendungan dan pertahanan belakang memerlukan kerjasama yang sempurna antara bloker dan pemain pertahanan belakang. Dalam sebuah pertandingan, tidak mungkin suatu tim menggunakan satu sistem, satu pola, dan satu pertahanan saja, karena serangan dari tim lawan juga dinamis, selalu berubah-ubah, yang akan mengakibatkan kekalahan. Adapun jenis atau macam pertahanan terhadap smash, placing, dan ding antara lain: A. Sistem 0/3/2 dan 1/3/2. Sistem ini digunakan untuk menghadapi smash lemah, placing, ding, dan bola jauh dari net sebelum di berengkalan lawan. Sistem ini mengutamakan pertahanan daerah tengah oleh 3 pemain dan pertahanan lapangan belakang oleh 2 orang pemain. Sedang di pemain tanpa atau melakukan blok. Keterangan 1.
serangan lawan, X3 blok atau tanpa memblok, X2, X6, dan X4 pemain pertahanan tengah. Keempat, X5, X1 sama dengan pemain pertahanan daerah belakang. B. Sistem 2/1/3, 2/2/2, dan 2/0/4. Sistem 2/1/3 artinya 2 bloker, 1 pemain pertahanan tengah dan 3 pemain pertahanan belakang. Keterangan: 1. Serangan lawan, 2. X2 X3 sama dengan memblok, 3. X6 sama dengan pemain pertahanan tengah, 4. X4 X5 X1 sama dengan pemain pertahanan daerah belakang. Sistem 2/2/2 artinya 2 bloker, 2 pemain pertahanan tengah dan 2 pemain pertahanan belakang. Keterangan: 1. Serangan lawan, 2. X3 X4 sama dengan memblok, 3. X5 X2 sama dengan pemain pertahanan tengah, 4. X6 X1 sama dengan pemain pertahanan daerah belakang. Sistem 2/0/4 artinya 2 bloker, pertahanan tengah tidak ada yang menjadi dan bagian belakang dijaga oleh 4 orang pemain. Keterangan: 1. Serangan lawan, 2. X3 X4 sama dengan memblok, 3. X5 X2 X6 X1 sama dengan pemain pertahanan daerah belakang. Nomor 3. Sistem pertahanan terhadap pantulan bendungan blok lawan atau cover smash. Sering berjalannya waktu, peraturan permainan bola voli berubah-ubah mengikuti perkembangan. Misalnya, sekarang blok oleh melewati net dan berkenaan bola bloker dapat mendahului pukulan smasher lawan sehingga memungkinkan bola kembali ke lapangan. Ciri keterampilan pemain dalam bermain bola voli juga dapat kita lihat dari pelaksanaan cover of smash berikut ini. A. Formasi cover of smash serangan posisi 4. Keterangan: 1. XX sama dengan 2 bloker tim lawan, 2. X4 sama dengan melakukan smash dari posisi 4, 3. X3, X4 sama dengan barisan depan dalam penyemalatan smash, 4. X5, X1, X2 sama dengan barisan belakang dalam cover of smash. B. Formasi cover of smash serangan 3 posisi. Keterangan: 1. XXX sama dengan 3 bloker tim lawan, 2. X3 sama dengan melakukan smash dari posisi 3, 3. X2 X4 sama dengan penyelamatan smash barisan depan, 4. X6 X5 X1 sama dengan barisan belakang dalam cover of smash. C. Formasi cover of smash ketika tim melakukan variasi serangan. Keterangan: X3 sama dengan melakukan variasi smash sedangkan X4 smash silang dari posisi 3. 2. X4 X2 sama dengan melakukan variasi serangan secara bersamaan dengan X3, di mana X4 mengadakan gerakan smash di posisi 3, sedang X2 melakukan gerakan smash untuk smash pada posisi 2. Demikianlah dengan pembahasan tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Sebenarnya tidak ada yang sempurna dalam taktik bermain, namun kita perlu mengetahui nama yang jauh lebih efisien untuk memenangkan suatu pertandingan. Cukup sekian yang barusan saya sampaikan atau jelaskan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan
Semoga tidak ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.